baca firman, baik saya yang membaca atau orang lain yang baca, kalau saya rasa kebenaran itu meneguhkan saya, memberkati saya katakan amin. Ya, saudara, aminnya kita sampaikan dengan keras, kita teguhkan firman Tuhan ini. Saya baca ayat 1 ayat 2 dulu. Saudara siap? Kalau saudara rasa itu biasa-biasa, tidak usah bilang amin. Kalau saudara rasa itu luar biasa, katakan amin. Haleluya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Syiara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Amin. Yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Haleluya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri. Amin itu bukan berarti silakan duduk. Haleluya. Coba saudara baca ayat ini. Tadi saya yang baca, saudara dengarkan. Sekarang saudara baca. Firman Tuhan kita baca saja tanpa menguraikan, sebenarnya Roh Kudus sudah meneguhkan, sudah memberkati kita. Haleluya. Saudara baca lagi, mulai dari ayat 1. Nyanyian Syiara, lanjut. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan Amin. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Amin. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Katakan amin 3 kali. 1, 2, 3. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara sudah berkhotbah bagi saya. Haleluya. Saudara sudah bacakan itu, saya sudah amin. Saya sudah bacakan kebenaran firman dan saudara sudah mengaminkannya. Saudara, tidak ada di antara kita yang kuat. Kita tidak kuat. Bapak-bapak, engkau tidak hebat. Engkau tidak kuat tanpa Tuhan. Ibu-ibu, jangan merasa hebat. Engkau tidak kuat, tidak hebat. Anak-anak muda, walaupun masih muda, kalian tidak kuat. Kalian tidak hebat. Apalagi yang biaya sekolah dan jajannya masih ditanggung orang tua. Kalian amat sangat lemah. Walaupun ada yang sudah bisa mandiri, jemaat kalian tidak kuat. Kami juga pendeta, kami tidak kuat. Para pimpinan gereja juga tidak kuat tanpa Tuhan. Para pejabat-pejabat, para pengusaha-pengusaha, para orang-orang yang berpangkat, kalian pun tidak kuat. Apa yang kita bacain? Siapa kita dibandingkan seorang penulis
kitab Mazmur. Dia seorang raja, hebat, sudah terlatih, banyak memperoleh kemenangan sejak mudanya. Raja Daud, walaupun dia saksikan sejak belia, dia sudah bisa mengalahkan singa, beruang, dia bisa kalahkan. Orang-orang bisa berkata, wah itu hebat. Di saat para prajurit terpilih, ada 30 prajurit terpilih, dan ada seorang Panglima Abner sekalipun, takut menghadapi Goliat. Waktu Goliat tantang, siapa di antara barisan tentara maju, kita berhadapan 1 lawan 1. Saudara, tidak ada yang berani. Tapi Daud berani. Dia masih belia saat itu. Dia maju. Dan terbukti dia bisa mengalahkan Goliat yang adalah seorang pendekar yang tinggi besar, yang dengan perlengkapan perang yang ada. Daud hanya dengan alih-alih, hanya dengan umbannya, hanya dengan 5 batu yang dia pilih di sungai. Senjata, perlengkapan yang sangat sederhana dia pakai. Dia kalahkan Goliat, dan dia kalahkan musuh-musuhnya. Sudah sampai orang memujinya. Rajanya, Raja Saul dengan prajuritnya, yang terkenal juga pahlawan dalam peperangan, mereka katakan Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi untuk seorang Daud, mereka katakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa, berlipat kali kemenangannya dibandingkan kemenangan Raja Saul dan lain-lain. Tetapi walaupun dia seorang pahlawan, walaupun Daud seorang kesatria, dan walaupun Daud sudah diurapi dan diangkat menjadi raja, tetap dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Tetap dia membutuhkan pertolongan, karena dia tahu dia lemah. Walaupun ada prajurit-prajurit yang mengikutinya, tapi dia tahu tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ayat 2 dia sampaikan, ini yang menjadi pengalaman hidupnya, ini yang menjadi kesaksian hidupnya. Dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan, bukan dari prajuritnya, bukan dari pengalaman berperangnya, bukan dari pangkat dan jabatannya dia dikawal, bukan dari harta dan kekayaannya, tetapi dia katakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara pernah ditolong orang? Orang yang menurut saudara lebih hebat dari saudara, lebih tinggi dari saudara, lebih kaya dari saudara, lebih punya pangkat dan jabatan dari saudara, dan mereka pernah menolong saudara? Mungkin pernah. Dan saya rasa kita pernah ditolong orang. Saya pernah ditolong oleh seorang ibu di Makassar. Saya sudah pernah saksikan di sini. Saya pernah, Tuhan, saya butuh berkat Tuhan. Tujuan saya akan pulkan ke kampung halaman. Sudah ada di Makassar, dari Rote, Kupang, sekarang Makassar. Saya butuh berkat Tuhan untuk sampai ke Manado.
Saudara, saya malu mau minta kepada manusia. Saya berdoa. Saya tahu saya punya Tuhan. Saya berdoa, saudara. Ternyata ibu ini juga menurut kesaksiannya, dia dari rumah, dia juga sedang berdoa. Doanya apa, saudara? Doanya, Tuhan, saya ada berkat. Berkat yang dia dapat, dia saksikan di saya, perpuluhannya dia sudah sisihkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia tidak ganggu. Tapi dia merasa berkatnya masih lebih. Dan Tuhan, saya mau kasih di siapa berkat ini? Kemudian dia ke gereja. Dia ke gereja, mau pergi berdoa di gereja. Ada jam doa untuk wanita-wanita, kaum wanita. Dia datang ke gereja untuk berdoa, saudara. Dan pada saat itu bertemu dengan saya di depan gereja. Dia lihat saya, dia kenal saya karena saya pernah berpraktek di sana. Dia langsung panggil dengan sapaan. Dia seorang Pantekosta, biasanya untuk bapak-bapak atau pemuda biasa dipanggil brur untuk laki-laki. Kalau perempuan dipanggil ses. Saya biasa dipanggil brur, brurino, sesria. Dia panggil brurino. Oh, ini ibu ini saya kenal. Aku pegang tangan, puji Tuhan. Apa kabar dulu? Baik. Aduh bro, saya sedang berdoa. Saya ada dapat berkat dari kantor. Dan saya berpikir saya mau kasih di siapa berkat ini. Saya tergerak memberkati orang. Dan saya berjumpa dengan bro. Saya kira berkat ini untuk bro. Tuhan tuntun saya berjumpa dengan bro. Terima kasih banyak. Saya berdoa Tuhan memberkati keluarga ini, saudara. Dan itu cukup untuk kami keluarga Makassar, Manado tertolong oleh seorang yang memang saya lihat mereka suami istri, orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang diberkati Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Saudara, dengarkan kabar baiknya. Pertolongan kita bukan hanya dari manusia yang punya berkat itu. Bukan hanya dari manusia yang punya pangkat dan jabatan itu yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Namun pertolongan mereka terbatas. Tidak selalu ibu itu memberkati saya. Pada saat itu dia ada berkat, dia kasih kepada saya. Tapi dengarkan kabar baik. Pemazmur dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penolong yang tidak terbatas. Manusia terbatas menolong kita, tapi dia tidak terbatas. Selalu dia memberikan pertolongan. Dan kalau kita baca pertolongan dari Tuhan di sini amat sangat luar biasa. Dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Mohon maaf, mungkin ada jemaat yang menghubungi kami tidak sempat angkat telepon karena kami terbatas. Saudara mungkin tidak tahu. Kami tidak tahu, kaget. Saudara lihat ada panggilan, ada WA atau ada lain-lain, kami terbatas. Dengarkan, Tuhan tidak terbatas. Kapan saja, ulang-ulang, berkali-kali, Tuhan tidak terbatas. Dia siap mendengarkan kita. Dan dia memberikan jaminan-jaminan di sini. Saudara, pertolongan Tuhan itu Tuhan berikan bukan pada waktu kita membutuhkan saat itu saja. Tapi saya lihat cara Tuhan menolong sebenarnya, saudara, jauh sebelum kita minta, sebelum kita sampaikan, Tuhan sudah siapkan pertolongan itu. Kalau manusia kita minta tolong mungkin dia masih cari-cari. Oh iya ya, tunggu sebentar ya, saya cari. Tunggu sebentar, saya cairkan dulu kalau masih ada di simpanan. Tunggu sebentar ya, masih ada di kebun mungkin. Sudah.
Tapi Tuhan, Dia adalah pemilik langit bumi, pencipta langit bumi. Dia yang menjadikan langit bumi. Dia tidak perlu cari. Memang sudah ada. Dan Dia sudah siapkan. Jauh sebelum saudara mengalaminya. Saudara belum berpikir ke depan. Saudara membutuhkan sesuatu. Tuhan sudah siapkan. Saudara mungkin belum berpikir bahwa nanti anak saya pada waktu dia kuliah, dia membutuhkan ini. Karena masih SMA, mungkin saudara belum berpikir tentang biaya kuliahnya. Tapi dengarkan, Tuhan sudah memikirkan itu jauh ke depan. Apalagi untuk cuma kebutuhan hari ini. Apalagi cuma untuk kebutuhan besok dan lusa. Saudara, Tuhan sudah merancangkannya. Kebutuhan saudara 2024 Tuhan sudah tahu. Jadi saudara tidak usah repot-repot, apalagi sampai ada konflik. Tuhan sudah tahu nanti 2024 apa-apa yang Tuhan akan siapkan buat kita, apa-apa yang Tuhan akan siapkan untuk bangsa Indonesia. Kita hanya demokratis saja melakukan sebagai warga negara. Kalau ada pilihan yang berbeda, biasa itu. Tapi Tuhan sudah siapkan siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan jadi wakil, siapa yang akan jadi menteri, jadi gubernur, jadi apa lagi, wali kota, bupati, saudara, jadi apapun yang kita butuhkan, saudara, Tuhan pemilik yang mengatur. Sebelumnya Tuhan sudah persiapkan. Daud tidak pernah membuat satu persiapan untuk menjadi raja. Tidak. Ada yang bermimpi untuk jadi raja, ada yang bermimpi. Nanti sebentar kita akan melihat. Yusuf memang Tuhan kasih lewat mimpi. Tapi Daud dia tidak mimpi. Dia tidak bermimpi. Tidak mempersiapkan. Dia hanya menjalani hidup saja sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat saudara, Daud adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dia hanya di padang, tapi Tuhan yang mempersiapkannya. Tuhan sudah mempersiapkan bahwa bangsa ini membutuhkan seorang Daud. Daud tidak mempersiapkan diri. Kalau tahun politik pasti orang-orang mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Tapi dengarkan, kalau cara Tuhan itu sungguh luar biasa. Daud tidak mempersiapkan diri. Saudara. Tapi Tuhan yang mempersiapkannya. Bahkan dia ada di padang. Keluarganya mengadakan jamuan dengan Imam Samuel yang ditunjuk Tuhan untuk mengurapi seorang yang akan menjadi raja. Daud tak tahu apa-apa. Dia tetap di padang. Saudara. Tiba-tiba Isai sebagai kepala keluarga, dia tunjukkan pada Samuel, Samuel, ini anak saya yang sulung, Eliam. Oh bukan, ini yang kedua, Aminadab. Oh bukan, ternyata bukan. Ini yang ketiga, Syama. Tuhan bilang juga pada Samuel, bukan. Ini yang keempat, 5, 6, 7. Samuel bilang, bukan. Isai, kau anak laki-laki habis kok. Cuma ini kok, ada satu lagi. Kayaknya dia tidak masuk nominasi. Tidak masuk nominasi dia. Kecil, masih muda. Di mana dia? Ada di padang. Tuhan berbicara kepada Imam Samuel, suruh panggil dia. Perjamuan ini belum akan jalan sebelum dia datang. Daud menjadi orang spesial. Ditunggu. Acara itu tidak akan dimulai kalau Daud belum datang. Tuhan dapat membuat kita menjadi pribadi yang spesial. Dipanggil, Daud tidak tahu apa-apa. Daud. Mungkin ada yang berkata, weh, lu sini dulu. Karena waktu itu Daud belum punya
pengaruh apa-apa. Bisa saja karena masih anak-anak, masih rumahnya dipanggil, "Woi, lu sini dulu." Kenapa? Lu bapak ada cari, katanya pulang sekarang. Daud dengar-dengaran, dia pulang. Pas Daud masuk tidak tahu apa-apa, Tuhan berkata, inilah dia. Ini dia. Ini yang saya persiapkan. Jauh sebelum ada tantangan dari Goliat, Tuhan sudah persiapkan Daud. Daud diurapi. Mulai saat itu dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dan singkatnya, sampai dia menjadi raja. Tuhan mempersiapkannya. Haleluya. Mari kita lihat contoh lain tentang Yusuf. Siapa Yusuf? Dari 12 bersaudara, Yusuf tidak ada bedanya dengan kakak-kakaknya dan adiknya. Dia punya adik bernama Benyamin. Sama mereka. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan seorang penolong bagi bangsa Israel. Jauh sebelum Yakub memohon pertolongan. Jauh sebelum Israel yang hanya 70 orang yang datang ke Mesir, sampai mereka menjadi ratusan ribuan, dan sampai mereka menjadi jutaan. Jauh sebelum mereka ditindas oleh Firaun dan Mesir yang ada. Saudara, Tuhan sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Jauh sebelum mereka minta pertolongan, Tuhan sudah siapkan penolong. Bagaimana caranya? Yusuf tidak mempersiapkan diri untuk menjadi mangkubumi di Mesir. Dia tidak mempersiapkan diri untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi Tuhan yang persiapkan. Dengan cara Tuhan, Yusuf tidak mengerti kenapa dia dimasukkan ke dalam sumur. Bukan oleh orang lain, oleh saudara-saudaranya. Tapi itu cara Tuhan. Sesudah itu Yusuf diangkat dari sumur. Ini berbicara jatuh, saudara. Yusuf bukan diturunkan baik-baik dalam sumur, dijatuhkan dalam sumur. Haleluya. Tapi di dalam sumur, kemudian diangkat. Dia dijual ke Mesir. Bukan pergi merantau karena keinginannya, tapi dia dijual oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya dapat uang, dia jadi pembantu, jadi budak belian di Mesir. Tapi di Mesir, dia jalankan tugasnya sebagai seorang budak. Jalani, saudara. Itu cara Tuhan. Kemudian dari seorang budak, dia dipercayakan bekerja di rumah Potifar yang ada. Dari rumah Potifar, dia dihianati, dimasukkan ke dalam penjara. Dia jalani saja. Dari dalam penjara itu, dia dibutuhkan oleh Raja Firaun yang ada. Raja membutuhkan seorang yang bisa mengartikan mimpinya. Walaupun di penjara, Daud berfaedah. Maksud saya, Yusuf berfaedah. Dia menolong orang-orang penjara. Dia layani orang-orang penjara. Kebetulan ada 2 pejabat yang masuk penjara. 1 juru minum, 1 juru roti. Daud menolong mereka, mengartikan mimpi mereka. Dan seorang juru minum, pada waktu dia kembali pada jabatannya sebagai seorang juru minum, atau mungkin setingkat menteri, dia bisa melupakan Yusuf. Tapi Tuhan tidak lupa Yusuf. Sampai suatu saat Firaun berkata, kalau tidak ada yang bisa mengartikan mimpi saya ini, maka orang-orang pintar yang ada di sini tidak berguna semua. Pejabat-pejabat, pembantu-pembantu Firaun, pembantu raja tidak berguna semua.
bisa dapat hukuman. Dan juru minum berkata, Tuan Raja, ada orang Ibrani di penjara. Dia pernah menolong saudara. Jangan takut menolong orang. Mungkin mereka bisa melupakannya, tapi itu benih yang kita sudah buat, yang kita sudah berikan. Suatu saat benih itu akan tumbuh dan akan menghasilkan. Akhirnya juru minum ini berkata, dia bisa artikan mimpi saya hingga saya bisa kembali pada tugas saya sebagai juru minum yang menyiapkan minuman untuk raja dan para pejabat-pejabat di istana. Firaun berkata, panggil dia. Panggil dia. Saudara, singkatnya dia berhadapan dengan Firaun. Dan Firaun sampaikan mimpinya. Dan Yusuf mengartikannya. Saat itu momentum bagi Yusuf. Saat itulah penolong bagi bangsa Israel muncul lewat seorang Yusuf. Tuhan persiapkan. Kenapa? Sebelum ada kelaparan di Kanaan, di rumah Yakub dan saudara-saudara Yusuf yang ada, Tuhan sudah persiapkan dulu. Yusuf, engkau akan menjadi penolong bagi ayahmu. Engkau akan jadi penolong bagi saudara-saudaramu, bagi bangsamu. Tuhan persiapkan sebelum Yakub memohon pertolongan. Sebelum saudara-saudaranya Simon, Lewi, Yehuda, Gad, Aser, Sebulon, Yusuf, Benyamin, saudara. Sebelum mereka meminta pertolongan, Tuhan sudah persiapkan. Yusuf harus ada dulu di Mesir sebelum mereka Yakub datang ke Mesir. Artinya, penolong kita bukan hanya memberikan pertolongan pada saat kita membutuhkan. Jauh sebelum kita menyampaikan kebutuhan kita, Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan. Yusuf harus ada duluan di Mesir. Sesudah itu Mesir diberkati karena Yusuf ada di situ. Dimanapun saudara berada, tinggal dan bekerja, biar saudara diberkati di tempat itu. Biar tempat kerjamu menjadi diberkati karena ada saudara di situ. Dalam keluarga kita, biar karena ada kita, keluarga kita turut diberkati oleh Tuhan, saudara. Karena penolong Tuhan sudah siapkan. Jadilah penolong dalam keluargamu. Jadilah penolong dalam kaummu, dalam gereja, di bidang apapun. Di mana kita bekerja, kita menjadi penolong. Biar Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk ada di tempat-tempat kerja itu. Tuhan persiapkan kita, saudara. Dan akhirnya terjadi kelaparan di Kanaan. Terjadi kelaparan di seluruh bumi. Dan mereka berkata, tidak ada pilihan. Yang tersisa bahan makanan yang melimpah kami dengar ada di Mesir. Kami harus ke Mesir. Maka Yakub suruh anak-anaknya, kalian ke Mesir. Sampai di sana Yusuf sudah duluan ada. Penolong sudah duluan ada. Lika-liku kehidupan itu adalah seni kehidupan. Kita jatuh, kita diangkat, kita dinista. Itu seni kehidupan yang ada. Yusuf tidak mempersoalkan itu. Yusuf tidak mempersoalkan dia dimasukkan dalam sumur. Buk, pasti ada kaki atau tangan yang keseleo. Dia tidak persoalkan itu. Yusuf tidak persoalkan bagaimana saudara-saudaranya dapat uang. Mereka berbagi uang itu. Tapi Yusuf dijual bagaikan barang. Dia tidak persoalkan itu. Bagaimana dia difitnah, dimasukkan di dalam penjara oleh Potifar karena perbuatan istrinya, istri Potifar. Yusuf tidak persoalkan itu. Ini luar biasanya orang-orang yang dipersiapkan Tuhan, saudara. Karena itu mereka dipakai Tuhan. Mereka dipakai Tuhan untuk membuat Yusuf menjadi mangkubu. Kejadian 50 ayat 20. Kita baca pernyataan Yusuf di sini. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20.
Dia katakan pada saudara-saudaranya, waktu Yakub mati, saudara-saudaranya berpikir, awi, Bapak senada lain, Bapak mati. Jangan-jangan Yusuf jadi penolong lagi bagi kita. Jangan-jangan Yusuf dendam, kita masukkan dia di sumur, kita jual dia. Saudara, kita dengarkan pernyataan dari Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi, baca bersama, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu adalah bagian dari program Allah, rencana Allah. Jalan-jalannya memang seperti itu. Masuk sumur, dijual, jadi budak, jadi pembantu, masuk penjara. Itu proses. Jangan takut menjalani proses, karena di balik proses ada hasil. Di balik proses ada hasil. Sudah. Haleluya. Tapi Yusuf mengatakan, ini Tuhan yang atur proses-proses ini. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Terdapat di mana? Roma 8 ayat 28. Tuhan sudah atur semua. Tidak secara kebetulan saudara ada di sini. Tidak secara kebetulan saudara ada di gereja ini. Tidak secara kebetulan kita menjadi gembala dan jemaat secara bersama-sama. Tidak secara kebetulan saudara bekerja di sini, bekerja di situ. Tidak secara kebetulan, Tuhan atur semua. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di rumah kita dan di tempat kerja kita. Semuanya untuk mendatangkan apa? Katakan bersama, untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Yesus tidak mempersoalkan proses itu. Yesus katakan, Tuhan sudah atur seperti itu hingga saya bisa menolong satu bangsa yang besar. Contoh lain, mungkin ibu-ibu berkata, awi, Tuhan cuma pakai laki-laki sako. Haleluya. Balance-nya saya kasih tunjuk tentang perempuan. Tentang siapa saudara mau? Esther. Coba kita lihat Esther. Saudara, Esther ini siapa Esther? Anak yatim piatu. Kalau kita baca, Esther ini anak yatim piatu. Tidak ada ayah dan ibu. Dia tinggal pada Mordekai. Mordekai punya papa. Dengan papanya Esther itu kakak adik. Berarti mereka dua apa? Bapak-bapak yang kakak adik. Berarti mereka dua apa? Ya, Esther dengan Mordekai. Mordekai punya papa, dengan Esther punya papa, adik kakak. Mereka dua sepupu. Benar. Tapi Esther pun papa sudah meninggal. Dia pun mama sudah meninggal. Mordekai lebih tua dari dia. Jadi dia tinggal dengan Mordekai sejak kecil. Berarti orang tuanya meninggal waktu dia masih kecil. Karena sejak kecil dia diasuh. Namanya dulu adalah Hadasa. Kemudian diganti menjadi Esther. Tapi Mordekai pelihara dia, besarkan dia. Puji Tuhan. Esther ini terpilih. Terpilih untuk masuk di dalam jajaran ratu-ratu yang ada. Mungkin pertama dia masih dayang-dayang.
Karena ratu yang pertama adalah Ratu Wasti. Kemudian Ratu Wasti berbuat salah kepada Raja Ahasweros yang ada. Dia tidak menuruti permintaan raja, hingga Ratu Wasti lengser dari jabatan ratu. Saudara tahu apa? Siapa yang dipilih, diangkat? Esther. Esther diangkat menjadi ratu. Esther tidak mempersiapkan diri untuk hal itu, tapi Tuhan sudah mengaturnya, menempatkannya. Tidak secara kebetulan. Kenapa? Karena akan ada pembunuhan massal untuk orang Yahudi. Sudah. Akan ada pembunuhan massal untuk orang Yahudi yang diatur oleh Haman yang ada. Karena Haman tersinggung dengan Mordekai. Mordekai tidak sujud menyembah kepada Haman. Ada yang kasih tahu, Tuan Haman, kalau Tuan lewat, semua kasih hormat. Ada yang sujud menyembah kepada Tuan. Tapi si Mordekai Yahudi itu, dia tidak mau sujud menyembah. Karena orang Yahudi hanya bisa sujud menyembah kepada Allah yang besar. Tiba-tiba Haman bilang, kecil kalau cuma mau menghukum Mordekai. Cari tahu dia bangsa apa? Bangsa Yahudi. Haman berkata, saya bukan hanya mau membunuh Mordekai dan keluarganya, saya mau basmi bangsanya. Bangsa Yahudi harus dilenyapkan dari muka bumi. Saudara tahu apa? Sebelum hal itu terjadi, Tuhan sudah persiapkan Esther jadi ratu. Ratu ini, Haman tidak tahu bahwa Esther orang Yahudi. Haleluya. Tuhan sudah persiapkan. Tiba-tiba Haman datang sebagai orang yang sangat dipercaya oleh Raja Ahasweros. Dia berkata, Tuan Raja, ada satu bangsa yang hidup di kerajaan Tuanku. Bangsa ini tidak cocok ada di kerajaan Tuanku. Mereka banyak melanggar aturan-aturan kerajaan yang ada. Bangsa ini harus dilenyapkan. Raja percaya. Daripada menjadi bahaya, menjadi musuh, karena mereka tidak mengikuti aturan-aturan raja. Raja bilang, oh ya, bangsa apa itu? Bangsa Yahudi. Lenyapkan mereka, ya Tuanku Raja. Dan saya akan timbang perak 10.000 talenta. Artinya perak yang begitu banyak saya akan persembahkan kepada Tuan Raja. Asal bangsa ini dimusnahkan. Memang mereka kalau menjual manusia pakai perak. Yesus dijual dengan 30 keping. Yusuf dijual dengan, ada yang bilang 26 keping perak. Karena pembeli, dia beli 26 keping perak. Sampai di Mesir dia jual di Potifar 30 keping perak. Jadi mereka untung 4 keping perak. Tapi biasa untuk menjual manusia dihitung dengan perak, saudara. Dan raja berkata, silakan. Mordekai persembahkan perak. Dia ambil hasil-hasil yang ada, dia berikan. Dan pengumuman, raja berikan meterai pada tanggal 13 bulan Abib, kalau tidak salah, bangsa ini harus dimusnahkan. Semua yang tinggal di kerajaan ini, silakan serang bangsa ini, bunuh mereka, laki-laki, perempuan, anak-anak pun dibunuh. Saudara, harta bendanya kalian ambil, basang soa, ambil harta benda, kekayaan mereka ambil, orangnya dibunuh, hartanya diambil. Haman pikir, ini baru, puas saya
melampiaskan marah saya bukan hanya pada Mordekai, seorang yang tidak menghormati saya, tapi bangsanya pun saya bumi hanguskan. Mordekai pikir sudah selesai karena dia kepercayaan raja. Dia tidak tahu Tuhan sudah siapkan penolong. Ada Hadasa di sana yang sudah ganti nama Esther. Kalau pakai nama Hadasa akan langsung diketahui, oh Yahudi. Tapi dia ganti nama, Esther ada di sana. Kemudian berita itu disebarkan dengan pesuruh-pesuruh cepat. Tunggu waktu tanggal 13, bunuh bangsa ini, ambil hartanya, rampas, rampok sesuka hati. Ini raja sudah berikan izin, saudara. Mordekai berteriak-teriak di jalan. Dikatakan dalam bacaan kita, saudara, kalau saudara baca kitab Esther, saudara, Mordekai melolong. Melolong itu sebenarnya seperti anjing yang melolong. Artinya susah sekali. Dia menganggap hidup ini sudah bukan hidup lagi. Dari mana akan datang pertolongan? Tanggal 13 kita mati. Istri anak mati. Saudara, dia teriak di jalan, teriak di jalan. Orang kasih kabar. Karena ada yang tahu bahwa ini Mordekai ada hubungan keluarga dengan Ratu Esther. Ada kabar. Sampaikan pada Esther. Esther bilang, cari tahu kenapa Mordekai seperti itu. Mordekai bilang, sampaikan kepada Ratu Esther. Kamu tidak tahu tanggal 13 kita akan dibunuh. Dan kau juga tidak akan lolos. Karena kamu Hadasa. Kamu sebangsa dengan kami. Saudara, Tuhan sudah siapkan penolong. Ada Hadasa di sana. Saudara, Esther berkata, saya belum pernah dipanggil raja. Tapi doakan saya akan menghadap raja. Dan dia pergi menghadap raja. Dia siapkan jamuan untuk raja. Tolong raja datang. Saudara, dia pertaruhkan nyawanya untuk kaumnya, untuk bangsanya. Kalau raja tidak berkenan, Esther juga bisa dihukum mati. Saudara, tapi Esther melakukan itu. Sebelumnya kita baca Esther 4 ayat 4. Esther 4 ayat 4. Ayat 14. Ini perkataan Mordekai. Ayat 13 mulai. Esther 4:13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga apa? Pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai raja. Saya terjemahkan dengan terjemahan yang benar di ayatnya yang ke-14. Ini kalimat ini sepertinya, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai raja. Ini terkesan bahwa siapa tahu lewat peristiwa ini Esther akan diangkat raja menjadi raja. Tapi terjemahan yang benar sebenarnya yaitu justru karena engkau adalah seorang ratu. Pasal 4 Esther sudah menjadi ratu, menggantikan Wasti, saudara. Justru karena kedudukanmu sebagai ratu, maka engkau akan dapat menolong bangsa. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan engkau
Bukan sebagai suatu kebetulan engkau menjadi ratu. Karena sebelum kasus ini ada, Tuhan sudah persiapkan Hadasa di sana. Tuhan sudah persiapkan Esther di sana sebagai ratu untuk bisa menolong kaumnya. Justru karena jabatanmu sebagai ratu, engkau sudah dipersiapkan Tuhan untuk menolong bangsa. Dan saudara, Esther gunakan jabatan itu. Esther gunakan statusnya sebagai ratu dan dia gunakan. Maka Esther menyampaikan jawab kepada Mordekai dan seterusnya. Esther punya dayang-dayang banyak karena dia memang sudah seorang ratu. Dia undang raja makan bersama saya. Raja makan bersamanya. Undang juga raja punya orang kepercayaan Haman. Haman datang. Haman bilang di keluarganya, Ratu Esther ini tidak ada orang lain dia undang. Cuma beta. Cuma saya yang dia undang dengan raja. Memang saya orang kepercayaan raja dan ratu. Dia pulang ke rumah. Dia panggil penasihat-penasihatnya. Sekarang Mordekai bagaimana mau buat apa? Siapkan tiang gantungan. Sebelum bangsa Yahudi di bumi hanguskan, Mordekai harus digantung 50 hasta tingginya. Untuk mau gantung Mordekai, Haman bilang, siapkan itu tiang supaya orang lihat Mordekai digantung. Sudah. Esther layani Tuan Raja dengan Haman yang ada. Haman pulang dia senang, sukacita. Esther bilang, Tuan Raja, jika Tuan Raja berkenan, datang lagi pada pesta saya yang kedua. Saya ingin menjamu Tuan Raja dan panggil juga orang kepercayaan Tuan Raja. Panggil Haman. Prajurit datang lagi. Tuan Haman diundang Raja untuk ke pesta Ratu Esther yang ada. Haman datang lagi. Beta ini merasa hebat tanpa Tuhan itu bahaya. Saudara, akhirnya habis makan, Raja berkata, Ratu Esther, sekarang kau mau minta apa? Akan kuberikan kepadamu. Setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan menjadi milik Ratu Esther. Esther tidak materialistis. Dia tidak minta harta-harta itu. Karena dia sayang kaumnya. Dia sayang keluarganya. Sayang bangsanya. Dia berkata, Tuan Raja, saya harus memberitahu Tuan Raja. Bangsa saya sudah digadaikan dan akan dibunuh pada tanggal 13. Ada orang yang sudah menghasut Raja, Tuan Raja, untuk mengeluarkan surat eksekusi kepada semua kaum saya, bangsa saya. Saya kasih tahu Tuan Raja, saya juga, dia tidak menyangka, saya juga orang Yahudi. Kalau orang Yahudi dibasmi, berarti saya juga harus turut dibasmi bersama dengan kaum saya. Raja bilang, siapa orang itu yang punya pikiran yang jahat? Mungkin Raja sudah lupa. Ini orangnya. Haman yang makan dengan kita. Haman, saudara, pucat, ketakutan luar biasa. Raja berpikir, kalau begitu ini siasat, ratu saya juga akan dibunuh. Tapi surat itu sudah keluar, tidak bisa ditarik kembali. Raja konsekuen dengan surat meterainya, surat yang dia sudah meterai. Raja bilang, aduh, ternyata Haman punya akal bulus. Saudara, dan Raja keluar berpikir panjang, bagaimana menyelamatkan Ratu Esther. Saudara. Tapi Haman sudah ketakutan. Ratu Esther di kamarnya. Haman ketakutan, dia pikir, aduh, ternyata ini bahaya. Pada waktu dia masuk ke kamar Esther untuk minta maaf, Ratu, minta maaf. Pas Raja pulang, Raja lihat, oh memang kau sudah melanggar batas.
sudah masuk ke kamar ratu, raja langsung perintahkan panglima yang ada, tangkap dia, hukum dia, eksekusi dia. Eksekusi di mana raja? Belum disiapkan tiang gantungan. Orang bilang ada di muka rumah Haman. Dia sendiri yang buat itu tiang untuk Mordekai. Raja bilang, apa yang dia buat? Dia pakai itu. Dia digantung di situ. Saudara, singkatnya raja buat surat baru. Orang Yahudi berhak membela diri. Kalau diserang berhak membela diri. Dan siapa yang sayang orang Yahudi bisa membantu mereka. Saudara, dan pada saat itu banyak orang ketakutan dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena ada Ester sang ratu. Banyak prajurit datang bela orang Yahudi. Mereka yang jaga, yang kawal rumah-rumah orang Yahudi. Kenapa? Karena ada perintah instruksi, saudara, dari seorang ratu. Singkatnya, sebelum masalah itu ada, Tuhan sudah siapkan penolong. Tuhan sudah siapkan penolong. Kiranya kita menjadi penolong bagi keluarga kita. Biar gereja dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penolong untuk bangsa ini. Saudara, Tuhan mau pakai saya dan saudara. Saya senang pujian tadi, kita dipilih. Saudara sudah dipilih. Saya sudah dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa untuk menjadi penolong. Saya akan akhiri lebih daripada itu. Bukan hanya menolong satu kaum, satu bangsa. Bukan hanya untuk menolong bangsa-bangsa tertentu. Tapi mari kita baca ayat terakhir. Yohanes pasal 1 ayat 29. Ada seorang penolong yang sudah disiapkan untuk menolong satu bangsa. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat siapa? Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saya dan saudara, kita tidak lebih hebat dari orang Yahudi dan kita tidak lebih benar dari orang Yahudi. Kalau bangsa ini pernah tergadaikan untuk dibunuh, mestinya saya dan saudara juga akan mengalami kebinasaan karena dosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Mestinya saya, mestinya saudara, kita akan mengalami maut. Kita akan dibinasakan dalam hukuman yang kekal di api neraka. Tapi sebelum itu terjadi, Allah telah mempersiapkan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, menjadi penolong. Menjadi penolong. Penolong bagi saya, penolong bagi saudara, supaya kita tidak binasa. Amin. Aku melayangkan mataku, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan. Dari masa ke masa sampai di zaman kita, Tuhan tetap setia. Dia siap menjadi penolong bagi saya dan saudara. Bahkan dia siap mati. Ester siap mati untuk kaumnya. Yesus siap mati untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus memberkati. Kita tidak pernah meminta Yesus menolong kita. Dan kita tidak tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan diri. Tapi Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Sebelum kita berdosa, sebelum kita jatuh dalam dosa, Dia sudah siapkan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk menebus saya dan saudara. Pelayan perjamuan dapat mempersiapkan meja perjamuan. Haleluya. Kita angkat pujian bagi Tuhan, penolong yang selalu setia. Kita bangkit berdiri bersama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah lagi. Nyanyikan dengan iman.
penolong yang selalu setia. Amin Tuhan. Memenuhi keperluanku. Amin.